warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Semangat belajar semua ya. Ya, Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan membuat kesepakatan. Kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru atau oleh sekolah, dia lebih menanamkan nilai-nilai yang sifatnya ekstrinsik atau nilai-nilai yang ditanamkan adalah nilai yang berasal dari luar individu atau luar diri sana. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dia sifatnya adalah menanamkan nilai-nilai intrinsik. Anak atau murid atau Anda sekalian melakukan sesuatu sesuai dengan nilai yang ada di dalam diri anak. Baiklah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Silahkan masing-masing menuliskan di atas kertas yang sudah Ibu bagikan apa yang mau Anda sepakati bersama, apa yang diinginkan oleh kita semua. Nah, setelah itu kesepakatan kelas yang telah dibuat akan ditempel di papan tulis, akan ditempel di depan. Oke? Sudah selesai? Ya, coba angkat kertasnya semua. Angkat semua kertasnya. Ya, oke. Sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat, silakan di depan, maju ke depan untuk pasang di papan tulis. Tempelkan di papan tulis apa yang sudah ditulis. Silakan, siapa dulu? Oke, silakan. Ya, bagus. Berikut, siapa lagi? Terus siapa lagi? Ayo, sedikit. Bagus. Selanjutnya. Oke. Oke, bagus. Masih ada? Ada yang belum? Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita lihat kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Poin pertama kita mulai dari mana dulu ya? Oke, kita lihat yang pertama, saling menyayangi dan menghargai dan mensupport antara sesama teman. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, kami akan hadir tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Poin selanjutnya, kami akan beribadah tepat waktu. Bagaimana? Sepakat? Ada yang kurang sepakat? Atau ada yang kurang setuju? Ada. Oke, setuju semua. Kemudian kami akan berpakaian rapi dan bersih. Sepakat? Sepakat. Kami akan melakukan refleksi dan refreshing setiap bulan. Sepakat? Ada yang kurang sepakat? Oke, sepakat semua. Kemudian kami akan belajar dengan giat dan tekun. Bagaimana? Sepakat. Jika ada halangan, jika ada hal yang emergensi, misalnya sakit, kami akan izin kepada guru piket atau wali kelas. Ada yang tidak sepakat? Tidak ada. Oke, sepakat semua. Kami istirahat sesuai dengan jadwal yang ada. Sepakat? Sepakat. Jadi ada 11 poin kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Sekarang Ibu mau
Kami beristirahat sesuai dengan jadwal yang ada. Yang keenam, kami akan saling tolong menolong antara sesama siswa dan teman dengan baik. Yang ketujuh, kami akan melakukan refleksi dan refreshing sekali sebulan. Oke, bagus sekali apa yang dikemukakan oleh Egi. Egi, aku mau tanya kepada Egi, bagaimana tanggapan Egi tentang kesepakatan kelas yang baru kita buat? Sepakat. Ada yang belum tidak terlalu berkenan di hatinya? Oke, masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Masih ingat. Coba lanjutkan poin yang disebutkan oleh Egi. Selanjutnya kami berpakaian rapi dan bersih, dan selanjutnya lagi kami beribadah tepat waktu, kami belajar giat dan tekun. Terus yang terakhir, jika ada hal emergensi kami boleh melapor ke guru piket atau wali kelas. Oke, bagus sekali. Jadi demikian kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas 12 MIA 2 pada hari ini. Kita berikan aplaus kepada kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Susunan acara kegiatan pengimbasan modul budaya positif SMA Negeri 3 Bombana bersama rekan-rekan guru. Selasa, 18 Januari 2022. Pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 03 Bombana, Bapak Yakob Simpson Bartimeus, SPD, MPD, MM. Acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Rosnia Alirman, SPD, MPD, Ibu Sumarni, SPD, MPD, dan Ibu Wahyuni Puaaru, SPD, MPD. Acara selanjutnya, tanya jawab materi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Kepala SMA 03 Bombana sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengimbasan modul budaya positif SMA Negeri 03 Bombana. Kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hari ini bersama dengan rekan-rekan kita yang saat ini melaksanakan kegiatan dalam rangkaian tugas dari guru penggerak, hadir bersama di tempat ini untuk melaksanakan pengimbasan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat berbahagia, ya tentunya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman yang masuk dalam guru gerak atau program dan kita juga semua, karena sekali lagi arah kita dalam waktu dekat ini akan menjadi sekolah penggerak, dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai sekolah penggerak nantinya kita semua akan diwajibkan mengikuti kegiatan rangkaian dari program penggerak ini. Dan teman-teman yang sudah mengikuti dari awal itu bisa menjadi syukur bagi kita semua, termasuk kami, untuk memahami apa sih sebenarnya yang akan kita
lakukan selama kita berada dalam wadah atau program dari guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, hari ini teman-teman kita 3 orang, Ibu Rusnia Lirman, Ibu Wadonipo Aru, dan Ibu Sumarni akan menyajikan materi yang sama. Lalu mereka akan direkam untuk kemudian menjadi bagian tugas yang akan diupload di dalam LMS mereka. Nah, oleh itu saya berharap teman-teman ini mempersiapkan dengan baik, kita juga dapat mengikutinya dengan baik. Hanya catatan bagi teman-teman yang kemudian akan mengikuti selanjutnya untuk kemudian bisa melakukan lagi kegiatan perubahan sebelum kita memulai kegiatan yang sama. Jadi kita bisa melakukannya lebih baik lagi pada pertemuan-pertemuan ke depan. Ya, dengan demikian saya membuka kegiatan ini dengan resmi dan berharap bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Yakob Simpson Bartimeus, SPD, MPD, MM, yang telah membuka kegiatan pengimbasan modul budaya positif SMA Negeri 03 Bombana bersama rekan-rekan guru. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan guru penggerak kita, Ibu Rosnia Alirman, SPD, MPD, MM. Pada Ibu dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu Guru untuk kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif kepada seluruh rekan guru di SMA Negeri 3 Bombana. Sebelumnya saya ingin mengatakan satu hal, bahwa saya berdiri di depan saat ini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak dan Ibu Guru, bukan berarti saya lebih tahu daripada Bapak dan Ibu Guru, namun keberadaan saya di depan sini, saya ingin membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Oktober, saya mengikuti program guru penggerak. Ada beberapa konsep materi yang telah saya dapatkan yang ingin saya bagi bersama kepada semua rekan-rekan guru. Konsep materi yang saya dapatkan, pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, kesemua ini, muaranya yang 3 ini adalah budaya positif. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ ada kalimat yang saya warnai dengan warna lain, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah bagaimana kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Karena pada dasarnya semua anak sudah memiliki kekuatan dalam dirinya masing-masing. Sudah punya kodrat alam, sudah punya kodrat zaman.
tinggal bagaimana kita menuntun agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada rekan saya, boleh? Boleh ya? Oke, saya ingin bertanya kepada Ibu Karaeng. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran atau pengajaran yang kita lakukan selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran yang selama ini dilakukan, siswanya itu masih bisa dikatakan aktif, tapi kalau ya ada juga yang kurang kreativitas. Memang sebagian ada siswa yang sudah bisa dikatakan banyak memperhatikan apa yang telah diberikan oleh gurunya. Ada juga yang masih kurang. Jadi mungkin bagus juga kalau misalnya ada kegiatan guru penggerak seperti ini, supaya kedepannya bisa lebih kreatif lagi, baik dari gurunya maupun siswanya. Oke, terima kasih, bagus sekali apa yang dikemukakan oleh Ibu Karaeng. Sama seperti apa yang saya lakukan sebelum saya mengikuti guru penggerak kemarin. Ketika saya masuk di dalam kelas, saya masuk menyampaikan materi, memberikan materi, anak paham, ada nilai kognitifnya, nilainya 100, sudah cukup. Hebat, anak itu sudah hebat. Ternyata saya baru paham juga bahwa kita sebagai guru bukan hanya sekedar memberikan nilai 100, lantas itu sudah selesai. Ilmu yang anak-anak kita dapatkan akan dibawa kemana nantinya. Kita tidak berpikir bagaimana menuntun kodratnya, menuntun anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikut nilai dan peran daripada guru penggerak. Ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ada 5 komponen, di mana kelima ini saling keterkaitan antara satu yang dengan yang lain. Kenapa saya katakan guru penggerak? Kita semua akan menjadi guru penggerak. Jadi guru penggerak dalam hal ini bukan hanya saya atau bukan hanya 6 orang guru yang menjadi penggerak di sekolah ini, tidak. Hanya persoalan kesempatan saja. Jadi semua kita ini adalah guru penggerak yang akan menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita, menggerakkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Pertama, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah kemandirian. Mandiri yang dimaksud di sini, seorang guru penggerak harus senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi nyata dan mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya dan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Jadi seorang guru penggerak tidak harus menunggu penyampaian dari kepala sekolah, penyampaian dari dinas, ada pelatihan baru kita bisa bergerak. Seorang guru penggerak harus mandiri, harus senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk mencari informasi, mengambil aksi, mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang bisa meningkatkan kapabilitas dirinya. Guru penggerak mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya, mampu mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas yang saya katakan tadi. Kita mungkin semua punya kapasitas, ya. Kita tahu bahwa sebagian besar kita di sini di SMA Negeri 3 Bombana adalah guru yang punya sertifikat pendidik. Artinya kita semua punya kapasitas yang baik, kita semua punya kapasitas yang sangat mungkin untuk menjadi seorang guru yang profesional. Tetapi apakah kapasitas yang kita miliki tadi sudah punya kapabilitas, sudah layakkah kita dikatakan memiliki kapabilitas yang baik? Dalam hal ini kita harus
memiliki nilai kemandirian sehingga kapasitas yang kita miliki dapat berkembang menjadi sebuah kapabilitas yang maksimal. Kemudian yang kedua, nilai seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak harus senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, merefleksikan apa yang terjadi di sekeliling kita, mampu membuka diri terhadap pengalaman baru yang dilalui, lalu melakukan evaluasi tentang apa yang baik dan apa yang harus dikembangkan, kemudian mau melakukan perbaikan, perubahan, senantiasa menerima umpan balik dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi seorang guru harus memiliki nilai refleksi. Apalagi yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang belum saya lakukan, dan langkah apa yang harus saya lakukan. Itu harus dilakukan oleh seorang guru penggerak, merefleksikan diri kita sehingga bisa mencapai apa yang kita inginkan, baik refleksi terhadap diri sendiri maupun refleksi terhadap lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya, peran seorang guru, nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah kolaboratif. Kita tidak hebat kalau kita sendiri. Saya meminjam sedikit pepatah dari kepala sekolah kita, super tim. Ketika kita bekerja, kita adalah super tim. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kolaborasi itu memang sangat penting. Guru tidak hebat, siswa juga tidak hebat kalau sendiri-sendiri. Yang hebat itu kalau kita mampu berkolaborasi, itu baru dikatakan hebat. Selanjutnya, inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan baru dan tepat guna dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Inovatif. Saya sendiri sedang belajar berinovatif. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan inovatif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik dalam pembelajaran maupun dalam aktivitas karakter penumbuhan karakter kita, karakter anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muaranya tadi adalah mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian berpihak kepada murid. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh seorang guru penggerak, harus poin utamanya adalah mengutamakan kepentingan murid. Segala sesuatu yang dilakukan adalah mengutamakan kepentingan murid. Kepentingan murid adalah acuan utama, bukan kepuasan diri kita, tapi kepuasan anak didik kita atau kepuasan murid kita. Apa yang diinginkan oleh murid kita, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha semaksimal mungkin berpihak kepada murid. Artinya guru menghamba kepada murid. Berikut peran daripada guru penggerak. Ada 5 poin dari peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru menjadi coach atau menjadi pelatih bagi guru yang lain dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kita lihat menjadi kepemimpinan dalam pembelajaran. Peran daripada guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah, yang mendorong pembelajaran yang menyenangkan bagi lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran yang menyenangkan di sini terkait dengan
bagaimana kondisi yang sudah kita lakukan, apakah sudah berpihak kepada murid, apakah kondisi yang ada di sekolah kita sudah membuat murid nyaman untuk belajar, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Apakah lingkungan belajar di sekolah kita sudah cukup mensejahterakan agar anak bisa belajar secara maksimal. Jadi dalam hal ini, peran daripada guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Kita berharap kita bisa menggerakkan semua komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Salah satu komunitas praktisi yang sudah coba kita lakukan adalah komunitas budaya membaca literasi. Himpunan daripada guru-guru literasi, kemudian musyawarah guru mata pelajaran. Itu adalah komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Kita akan coba menghidupkan kembali komunitas-komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Kita akan berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas praktisi, baik terhadap rekan guru yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita. Dalam hal ini adalah dengan orang tua siswa, dengan komite, bagaimana kita menggerakkan semuanya sehingga ketika semuanya tergerak diharapkan bisa melahirkan profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan tadi. Kemudian mendorong kolaborasi antara guru. Seorang guru penggerak diharapkan mampu membangun kolaborasi yang positif baik antara sesama guru maupun dengan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah. Membangun kolaborasi, membangun kerjasama antara sesama guru yang ada di sekolah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki di sekolah kita ini sehingga pembelajaran kita benar-benar berpihak kepada murid. Apanya lagi yang harus digali, apa yang sudah kita miliki dan apa yang bisa kita kembangkan lebih maksimal lagi. Itu semua dapat terlaksana jika kita melakukan kolaborasi antara sesama guru. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, seorang guru penggerak harus mampu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Mampu membantu murid untuk belajar mandiri, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter murid di sekolah. Bagaimana kita bisa memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Nah, motivasi yang dimaksud di sini adalah motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Nilai-nilai yang kita tanamkan adalah kita berupaya menanamkan nilai kemandirian dalam diri siswa, nilai kepemimpinan dalam diri siswa, di mana nilai itu muncul berasal dari dalam diri siswa atau dari dalam diri murid. Karakter itu tumbuh berasal dari dalam diri murid, bukan motivasi ekstrinsik atau ketika murid mau melakukan sesuatu karena ada misalnya ada hukuman dan lain sebagainya. Jadi motivasi yang kita harapkan adalah murid mampu memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga ketika mereka mau belajar bukan karena mau belajar karena disuruh oleh guru. Oh, saya mau belajar karena ada tugas, saya mau belajar nanti sebentar dihukum oleh guru, dikasih berdiri di atas kursi. Bukan seperti itu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin memunculkan motivasi dalam diri murid. Saya belajar karena saya adalah seorang pelajar. Saya butuh ilmu. Saya butuh masa depan yang lebih baik. Nah, implementasi peran dan nilai daripada guru penggerak. Implementasi peran daripada guru penggerak tersebut
tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang oleh nilai-nilai yang sudah ada. Ini adalah implementasi daripada peran dan nilai yang ada tadi. Implementasi apa yang sudah kita lakukan? Banyak di antara rekan-rekan kita yang kreatif, inovatif sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan game pembelajaran. Karena kembali lagi tadi, anak hidup sesuai dengan kodrat alamnya, atau kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saat ini mereka hidup di zaman IT. Kalau zamannya kita dulu belum ada IT, sehingga kita belajar hanya dengan membaca, lebih maksimal mungkin hanya ke perpustakaan. Belum ada game pembelajaran, belum ada TikTok, belum ada video pembelajaran. Ini implementasi daripada peran dan nilai guru penggerak yang sudah banyak dilakukan oleh rekan-rekan guru kita. Tausiah Jumat itu juga merupakan bagian dari peran dan nilai penggerak, peran dan nilai daripada guru penggerak untuk menggerakkan murid kita sehingga mereka memiliki nilai-nilai yang lebih baik. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Hal apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah paham tentang nilai daripada guru penggerak, peran daripada guru penggerak, nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan perannya. Pertama, berinovasi, berani mengambil resiko. Berinovasi, kita seorang guru penggerak harus terus belajar. Karena anak-anak kita, murid-murid kita, mereka lebih maju 1 langkah, mereka maju 10 langkah dari kita dalam penguasaan IT. Itu bisa saja terjadi jika kita tidak mau berinovasi, jika kita tetap duduk diam, tidak berani melangkah, tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Jadi seorang guru penggerak harus terus berinovasi, belajar. Apalagi inovasi-inovasi terbaru yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Berani mengambil resiko. Seorang guru penggerak harus berani mengambil resiko di dalam pembelajaran. Yang tadinya pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Saya mau menjelaskan, saya mau memberikan tugas kepada siswa. Kita tidak berani karena waktunya, karena mengejar target, karena mengejar kurikulum. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak berani mengambil risiko. Bagaimana kalau misalnya 1 semester, oke, saya hanya bisa menyelesaikan 2 KD. Tetapi 2 KD ini betul-betul bisa diimplementasikan oleh anak dibanding kita mengejar 5 KD, tetapi apa yang didapatkan oleh anak kecil. Jadi kita risiko yang kita akan terima memang ada KD kita atau target kita tidak akan tercapai, tetapi kembali lagi 2 target yang sudah tercapai tetapi hasilnya maksimal dibanding 5 target yang telah dicapai tetapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kita harus berani mengambil risiko. Kemudian berkolaborasi, kembali lagi. Apapun yang kita lakukan, lagi-lagi kolaborasi. Apapun yang kita lakukan, lagi-lagi kolaborasi. Karena apapun yang kita lakukan kalau sendiri tidak akan maksimal hasilnya. Tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian sekali lagi refleksi. Refleksi diri kita. Refleksi lingkungan kita. Berikut visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah visi murid impian. Yang mana yang dimaksud dengan murid impian? Mewujudkan murid yang cerdas, yang merupakan cerminan profil pelajar Pancasila, serta merubah ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini selalu ditekankan pada keberpihakan kepada murid. Jadi Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, filosofi pembelajaran atau filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh beliau adalah menekankan keberpihakan kepada murid. Mewujudkan murid yang cerdas.
yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Yang mana yang dikatakan profil belajar Pancasila? Profil belajar Pancasila tidak hanya sekedar menghafal Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai daripada Pancasila tadi. Bagaimana menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Beriman, profil belajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia. Itu yang harus dimiliki oleh murid kita. Kemudian yang kedua, gotong royong. Itu adalah merupakan profil belajar Pancasila. Gotong royong, kerjasama, memungut sampah bersama-sama untuk kebersihan sekolah kita. Bukan untuk mendapatkan kita membersihkan sekolah kita, bukan tujuan kita bukan untuk mendapatkan penghargaan dari dunia luar, tapi kita membersihkan sekolah kita. Tujuan kita adalah gotong royong yang kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan adalah kembali nilai-nilai itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau ke sekolah kita bersih, kita nyaman belajar. Kalau sekolah kita bersih, sekolah kita menjadi sekolah yang sehat, tidak ada kotoran di sana sini. Kita memandang indah juga. Kemudian selanjutnya, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan dalam manajemen perubahan yang menggunakan basis kekuatan dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan yang positif. Jadi manajemen perubahan yang berbasis kekuatan, bukan manajemen kekuatan yang berbasis kelemahan. Contohnya misalnya kita di kelas, anak yang satu dengan anak yang lain kemampuannya tidak sama. Kita angkat anak yang satu, dia hanya punya satu kekuatan, yang satunya punya 2-3 kekuatan. Meskipun dia hanya punya satu kekuatan, ayo kita angkat satu kekuatan yang ada pada dirinya. Jangan kita lihat kelemahannya, kita tinggalkan dulu. Wah, dia suka bolos, alpanya banyak, nanti ulangan baru datang. Nah, kita lihat dulu satu kekuatan. Setiap anak pasti punya satu kekuatan. Kekuatan itu yang akan kita angkat. Jadi berbasis kekuatan menggunakan prinsip psikologi positif. Psikologinya anak seperti apa? Jadi satu kekuatan saja yang dimiliki. Kita lihat, misalnya dia bandel, dia nakal, dia bolos, tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik, apalagi misalnya tidak bisa belajar matematika, tidak bisa belajar kimia, tidak bisa begitu. Mungkin dia punya satu kekuatan yang lain. Dia tidak bisa itu, tapi dia tidak bisa belajar matematika, tapi dia bisa menyanyi, dia jago menyanyi. Kita angkat kekuatan yang ada pada dirinya. Mungkin dengan kekuatan itu dia bisa mencapai kehidupan dia yang mencapai kesejahteraan hidup dia yang setinggi-tingginya. Atau mungkin dia tidak bisa matematika, tetapi dia bisa dia jago menari atau dia jago silat. Kita angkat satu kekuatan yang ada pada diri anak ini, itu yang kita kembangkan. Jadi apapun, karena setiap anak sudah punya kekuatan masing-masing, tinggal bagaimana kita menuntunnya sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang diinginkan guru. Nah, bagaimana kalau dalam satu kelas 30 siswa, masa saya harus ikut kemauannya 30 siswa? Ya, itulah tugas kita sebagai seorang guru penggerak. Memahami, menghamba kepada anak, menghamba kepada murid. Apa yang Anda mau? Mau belajar ekonomi dengan cara apa? Saya mau saya baring-baring di belakang sambil baca-baca buku. Oke, silakan. Nanti bagaimana guru memfasilitasi anak sehingga apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Saya mau belajar dengan cara bermain. Oke, kita cari permainan yang seperti apa yang bisa mendukung. Kita gunakan game mungkin, atau kita gunakan permainan-permainan lain mungkin yang bisa menambah, meningkatkan kualitas belajar daripada murid. Karena memang kita harus melihat pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang berbasis pada kekuatan. Kalau kita menggunakan pendekatan yang berbasis pada kelemahan, kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena yang ada ini tidak bisa. Karena
tidak bisa memang. Tidak bisa ditolong lagi karena anaknya tidak pernah hadir, tidak bisa ditolong lagi karena anaknya bodoh. Tidak bisa ditolong karena tidak pernah datang sekolah. Dia tidak pernah datang sekolah, kita tidak, apakah kita sudah bertanya kenapa dia tidak pernah datang sekolah? Atau kenapa anak terlambat? Saya terlambat bangun, Bu. Kenapa terlambat bangun? Dan seterusnya. Jadi inquiry apresiatif itu melihat berbasis kekuatan, melihat kekuatan apa yang ada pada diri anak. Itu yang kita angkat. Kekuatan apa yang ada pada sekolah kita, itu yang kita angkat. Sehingga dengan sendirinya nilai-nilai negatif tadi akan hilang dengan sendirinya, akan tertutupi dengan sendirinya karena nilai positifnya yang diangkat, kekuatan positifnya yang diangkat. Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan inquiry apresiatif tadi adalah dengan menggunakan tahapan bagja. Sebelum kita masuk ke tahapan bagja, kita harus tahu dulu apa kekuatan yang kita miliki. Untuk merubah sesuatu harus kita tahu dulu kekuatan apa. Kekuatan apa yang saya miliki? Apa yang saya miliki yang bisa saya berikan kepada siswa? Oh, saya mampu memberikan nilai kemandirian kepada siswa. Saya harus mandiri dulu. Kekuatan saya mandiri, tapi saya belum bisa disiplin waktu. Saya abaikan dulu disiplin waktuku, saya angkat dulu kemandirian saya yang ada dalam diri saya. Bagaimana saya membuat anak mandiri? Ketika mereka mandiri, mereka bisa berusaha sendiri. Dan dengan sendirinya, kalau dia sudah memiliki nilai kemandirian, maka otomatis dia akan mencari sendiri, menggali sendiri ilmu-ilmu yang dia inginkan. Dengan sendirinya anak akan kreatif, anak akan inovatif di dalam pembelajaran. Kalau dia sudah memiliki nilai kemandirian. Dengan sendirinya juga saya, karena yang tadinya saya tidak disiplin, karena melihat murid-murid saya memiliki nilai-nilai yang positif, kita sudah bikin kesepakatan kelas misalnya. Dengan sendiri saya akan terdorong juga dari dalam diri saya. Kenapa sih saya tidak bisa disiplin? Saya malu sama diri saya sendiri. Kenapa saya datang terlambat lagi? Saya malu sama diri saya sendiri. Sehingga dengan sendirinya akan mendorong nilai-nilai yang ada dalam diri saya. Saya akan kembali kekuatan yang ada dalam diri saya. Jadi dengan sendirinya bukan hanya kemandirian tetapi disiplin juga bisa saya miliki. Nah, tahapan daripada bagja. Visi daripada guru penggerak tadi adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini akan terwujud dengan beberapa tahapan. Bagaimana mewujudkan profil belajar Pancasila adalah ada tahapan bagja. Bagja itu merupakan salah satu istilah berasal dari bahasa Sunda. Berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Buat pertanyaan utama, kita buat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan nilai belajar siswa? Apa yang harus saya lakukan sehingga siswa bisa belajar dengan maksimal? Kita buat dulu daftar pertanyaan. Ini buat daftar pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Kemudian dari pertanyaan yang kita buat tadi, maka kita akan mengambil pelajaran. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa? Itu adalah satu pertanyaan. Misalnya, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa? Kita ambil pelajaran dari bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa. Kita lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil meningkatkan pembelajaran di sekolahnya. Kita baca literatur, apa yang dilakukan oleh mereka. Kita ambil pelajaran dari mereka. Apa sih yang dilakukan oleh di sekolah, misalnya di sekolah apa yang dilakukan? Kenapa siswanya di sana cerdas-cerdas semua? Kenapa di sana pintar-pintar semua? Kita cari, kita gali dari mereka apa yang sudah dilakukan. Kita ambil pelajaran dari mereka apa yang dilakukan oleh guru di sekolah A sehingga nilai pembelajarannya bagus. Kemudian kita membaca dari literatur lain. Kita ambil pelajaran dari buku literatur lain. Apa yang harus kita lakukan sehingga hasil pembelajaran bisa meningkat.
Yang berikutnya, karena kita sudah mengambil pelajaran dari beberapa orang yang bisa, yang mampu meningkatkan hasil pembelajaran muridnya, yang mampu menciptakan profil belajar Pancasila yang baik. Kemudian gali mimpi. Mimpi kita tadi adalah menghasilkan siswa yang kreatif, inovatif, menghasilkan murid yang memiliki nilai pembelajaran yang baik, menghasilkan profil belajar Pancasila yang baik. Itu adalah mimpi kita. Nah, bagaimana mewujudkan mimpi tadi kita? Bagaimana mewujudkan mimpi kita? Kita jabarkan rencana kita. Kalau kita sudah buat pertanyaan tadi, kita sudah tahu masalahnya saya di mana. Kita sudah mengambil pelajaran, kita sudah membaca literatur, kita sudah melihat orang-orang hebat apa yang mereka lakukan. Kita sudah punya mimpi, kemudian kita jabarkan rencana apa yang bisa saya lakukan. Tahap demi tahap kita jabarkan rencana kita. Setelah kita menjabarkan rencana kita atur eksekusi rencana kita di lapangan. Kita eksekusi rencana kita di lapangan. Berikut budaya positif. Nah, muara akhir tadi semua dari peran dan nilai guru penggerak tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara, muara akhirnya adalah budaya positif. Bagaimana menerapkan budaya positif? Ada budaya positif yang saya lihat sudah sangat bagus di sekolah kita. Budaya positif, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan menjaga kebersihan sekolah itu merupakan salah satu budaya positif. Budaya itu merupakan suatu hal yang sudah terbiasa kita lakukan sehingga dia tidak perlu disampaikan lagi, tidak perlu diingatkan, tapi sudah membudaya. Itu yang dikatakan budaya positif. Ada beberapa budaya positif. Bagaimana bisa mencapai budaya positif ini? Seperti yang kita inginkan. Pertama adalah perubahan paradigma berpikir kita. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga distribusi. Saya berharap di sekolah kita setelah selesai diseminasi ini ada satu yang bisa kita sepakati bersama, yang bisa kita laksanakan bersama adalah keyakinan kelas, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Perubahan paradigma berpikir kita. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, menurut William Glasser, beliau mengatakan atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, perubahan paradigma berpikir kita yang tadinya ilusi guru mengontrol murid. Perubahan paradigma kita selama ini, guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa pada dasarnya guru berpikir bahwa ketika kita mengontrol murid akan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Ternyata itu ilusi, itu adalah ilusi yang keliru. Paradigma itu adalah paradigma yang keliru kita lakukan selama ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa paksa murid untuk melakukan sesuatu kalau murid itu tidak mau melakukannya. Kita tidak bisa paksa dia buang di sini sampahmu kalau dia tidak mau melakukannya. Oleh sebab itu tadi kembali lagi menanamkan nilai-nilai positif, bukan nilai yang berasal dari luar diri siswa. Kita tidak bisa paksa siswa, kamu harus hafal dari halaman 1 sampai halaman 5. Besok saya kasih tanya jawab, kalau tidak tahu sendiri. Ternyata itu ilusi yang salah, bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Jika dia tidak mau melakukannya, kita tidak bisa memaksakan, karena murid atau anak-anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya, pasti ada dasarnya dia.
dasarnya dia. Entah itu alasannya positif atau negatif, tapi dia punya alasan untuk melakukan itu. Kalau dia alasannya negatif, kita kembali menggali lagi. Kenapa? Apa yang mendasari dia melakukan itu? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol. Kita selalu mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kerjakan tugasmu. Nanti kalau kamu kerjakan tugasmu, nilaimu bagus, saya ajak jalan-jalan. Kalau anak kita di rumah biasanya, nak belajar. Nanti kalau sudah belajar kita ketangkot ya. Oke, dia mau belajar, tapi dia mau belajar karena dia mau jalan-jalan. Dia mendapatkan hadiah untuk jalan-jalan, mau Indomaret. Nah, itu dia akan belajar, tetapi murid akan memiliki ketergantungan di dalam berusaha. Dia akan belajar kalau ada imbalan. Itu akan membudaya di dalam diri anak. Bersihkan sampahmu ya, nanti ibu kasih hadiah. Siapa yang ruangannya bersih, ibu kasih hadiah permen. Siapa yang ruangan kelasnya bersih, saya akan traktir. Nah, anak akan selalu berusaha melakukan sesuatu karena ada imbalan. Ini ketika dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi ketergantungan kepada pendapat seseorang, pendapat guru ataupun pendapat orang tua. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mengontrol murid, ilusi membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog yang positif, dialog yang negatif dengan dirinya sendiri. Kamu kenapa seperti ini? Kamu kenapa buang di situ? Kamu kenapa malas sekolah? Kamu ini tidak datang sekolah. Jadinya teman-temanmu yang lain juga menjauh dari kamu karena kamu bodoh. Itu membuat orang merasa bersalah, akan melemahkan karakter anak. Kamu memang tidak bisa. Si A memang dasarnya tidak mampu, si A memang dasarnya bodoh. Padahal kan tidak. Itu akan melemahkan. Sehingga yang tertanam dalam diri anak adalah dialog yang negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya kan guru, itu kan murid. Saya punya hak untuk memaksa mereka. Saya punya hak untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Dengarkan saya adalah guru. Itu yang yang terkadang saya lakukan dan mungkin yang terkadang kita lakukan bersama. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan akan memunculkan sebuah permusuhan di antara kita. Karena saya guru, kamu murid, kamu tidak boleh membangkang. Kerjakan tugasmu. Kalau tidak kerjakan tugasmu, saya kasih keluar. Nah, itu ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Berikut stimulus respon lawan teori kontrol dengan paradigma berpikir kita tentang dunia. Kita merubah paradigma berpikir kita. Stimulus respon tentang dunia, kita berpikir bahwa realitas hidup kita dalam kehidupan kita ini, kebutuhan kita adalah sama. Semua siswa kebutuhannya adalah sama.
Padahal kita tidak melihat ternyata kebutuhan tiap orang itu adalah berbeda. Kebutuhan saya, apakah sama kebutuhan saya dengan kebutuhan Ibu Yuyun, Ibu Emi? Berbeda. Jadi stimulus respon tentang dunia, realitas yang mengatakan bahwa kebutuhan kita adalah sama. Kita merubah menjadi kita rubah paradigma berpikir kita bahwa realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kemudian paradigma berpikir kita, stimulus respon tentang dunia, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang punya gambaran, punya warna yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Paradigma ini yang harus kita rubah. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu adalah perilaku yang salah. Ada motivasinya dia, ada motivasi anak untuk melakukan hal tersebut. Dia datang ke sekolah, sudah tahu aturan sekolah, sepatu harus warna hitam, dia pakai sepatu yang warna putih. Sepatu yang warna putih tersebut merupakan, kita melihat perilaku buruk anak tersebut. Wah, dia pakai sepatu warna putih, itu salah, tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kita harus merubah paradigma berpikir kita ini bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak tahu kenapa dia pakai sepatu warna putih. Yang kita tahu, sepatu semua siswa yang pakai sepatu warna putih kumpul sepatunya di depan. Kumpul sepatunya di depan, dikumpul disimpan di kamar mandi. Kita tidak bertanya kepada siswa, kenapa nak hari ini kamu pakai sepatu warna putih? Tahu kan aturan sekolah itu sepatunya warna hitam. Dia punya alasan, meskipun itu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang negatif, tapi dia pasti punya tujuan, dia punya alasan. Disuruh kerjakan tugas, lainnya disuruh kerja, lainnya nggak jawab. Kenapa lainnya ada kerja, lain soal, lainnya dijawab? Pusing gurunya, pusing kita. Ini lain yang saya tanya, lain yang dia jawab. Ternyata tujuan dia menjawab, dia menjawab yang salah itu ada tujuannya juga. Ada dasarnya dia, kenapa dia menjawab seperti itu. Itu yang coba paradigma itu yang coba kita perbaiki. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita merubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, guru bisa mengontrol murid. Ternyata hal tersebut hanya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Setiap peserta itu 60 sampai 120 menit. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Paradigma berpikir kita tentang dunia, paradigma berpikir kita selama ini, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya, konsep disiplin positif dan motivasi perilaku. Konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nah, konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, beliau Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan, mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka, salah satu syaratnya adalah disiplin positif. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di benak kita? Ibu Rega mungkin? Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Aturan mungkin? Tata tertib? Atau mungkin bahkan hukuman? Iya, seperti itu. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, kita selalu, wah, aturan lagi, wah, hukuman lagi. Nah, menurut Dian Gosen, beliau mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman saja. Itu adalah motivasi terendah daripada perilaku manusia. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan ini? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak kerjakan PR? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak hadir tepat waktu? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian yang menurut mereka penting, dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Dalam motivasi imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, pertanyaan yang akan muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi disiplin positif seperti yang kita inginkan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka miliki, yang mereka yakini, yang mereka hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai tersebut, memiliki motivasi positif. Ini adalah merupakan tujuan kita. Mereka berbuat sesuatu atau siswa berbuat sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki. Sehingga pertanyaan yang akan muncul, orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi seorang seperti apa jika saya melakukannya? Berikut keyakinan kelas. Nah, ini adalah merupakan salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita coba bersama, kita akan terapkan di lingkungan sekolah kita, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Pembentukan keyakinan kelas, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membentuk keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dia lebih konkret, lebih rinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan daripada keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk disiplin positif. Jadi tidak menggunakan kalimat disiplin negatif. Tidak boleh. Jangan. Itu adalah kalimat kata-kata yang bentuknya negatif. Itu sebisa mungkin kita hindari. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ada beberapa poin penting secara garis besar yang akan kita buat, disepakati bersama, itu yang akan diambil. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, memiliki nilai yang dapat diterapkan bersama di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Semua anak diberi kesempatan untuk curah pendapatnya apa yang dia inginkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita melihat lagi apa lagi yang harus diperbaiki. Jika ada yang kesepakatan yang kurang bagus, maka akan diperbaiki kembali. Kita sebisa mungkin meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat, entah itu dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau setiap bulan kita refleksi kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki
kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh setiap manusia? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap orang ketika melakukan sesuatu ada dasarnya. Anak bolos, kenapa ia bolos? Mungkin dia ingin dapat perhatian dan kasih sayang dari guru. Dia ingin dapat perhatian dari guru, dia ingin ditegur oleh gurunya. Kenapa anak suka mengganggu temannya? Ada makanan yang temannya diambil. Kenapa itu? Padahal itu hanya karena kesenangan dia. Usil saja, dia usil. Dia senang mengganggu temannya. Seperti itu. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol, metode disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi, ada 5 posisi kontrol dari pendekatan restitusi tersebut. Restitusi itu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh seorang pendidik tanpa menggunakan hukuman. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman, juga sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi tertinggi kita berharap kita bisa menjadi sebagai seorang manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ciri daripada restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi yang dilakukan oleh guru bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan antara guru dengan murid misalnya. Kemudian restitusi juga adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus melakukan ini, itu adalah paksaan. Jadi tawar-menawar antara yang membuat kesalahan dengan yang melakukan kontrol. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sebenarnya yang mendasari tindakan tadi? Tindakan murid tadi. Dia bolos tadi, apa yang mendasari dia? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dilakukan. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter. Mengembangkan karakter anak, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi dia menguatkan. Dan restitusi fokus pada penyelesaian masalah, bukan fokus pada pemberian hukuman, tapi dia fokusnya adalah solusi apa yang harus dilakukan, menyelesaikan masalah seperti apa. Jadi restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa perasaan yang berbeda atau tanpa perasaan minder. Nah, ini tahapan segitiga restitusi yang bisa dilakukan atau yang bisa kita dilakukan ketika anak melakukan kesalahan. Pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas. Kita kan, kalau anak ketika dia melakukan kesalahan, mungkin kita bisa katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, anak sudah memiliki kepercayaan diri. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah, baru divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru kita validasi tindakan dia yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, karena kita sudah buat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan, masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oke, demikian, sekian, dan terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Dalam tanya jawab ini saya batasi 2 pertanyaan. Kita bisa konsultasi kepada Ibu Rosnia Alirman SPD MPD sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 03 Bombana. Baiklah,
Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kepada Ibu Yuyun, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi keyakinan atau kesepakatan kelas, pertanyaan saya, bagaimana jika dalam penerapan kesepakatan kelas ada siswa yang tidak setuju atau kurang setuju? Apakah kesepakatan tersebut tetap dipakai atau tidak? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Karena di dalam kelas kita ada 30 siswa. Nah, bagaimana kalau salah satu kesepakatan tadi ada yang tidak disetujui? Pertanyaannya sangat bagus. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, mungkin kita akan bertanya kepada siswa kita dari 30 siswa. Sebentar kita buat kesepakatan kelas dari 30 orang. Bagaimana kalau kita sepakati 20 orang yang menerima? Apakah kita sepakati, kita terima, atau kita jadikan sebuah kesepakatan? Kalau sepakat, oke. Jadi sebentar ketika kita buat kesepakatan kelas, kalau 20 orang sepakat, ada satu yang tidak sepakat, maka kita akan terima kesepakatan yang telah kita buat tadi. Sepakat? Oke, sepakat. Kalau misalnya dari jumlah 30 orang, atau misalnya kalau 30 orang jumlah siswa, bagaimana kalau 25? 25 yang sepakat kita terima kesepakatan itu, dianggap sebagai suatu kesepakatan bersama. Jadi seperti itu. Jadi kita tanya dulu. Kemudian yang tidak sepakat juga kita akan dekati lagi, kita gali lagi. Kenapa tidak sepakat? Yang bagian mananya yang tidak disepakati? Harusnya maunya seperti apa? Sehingga nanti ada titik temunya. Dia bisa kita bisa memberikan penguatan kepada anak bahwa ini memang seperti ini. Teman-temanmu yang lain bisa menerima. Kita bisa tahu, oh dia tidak sepakat karena ada hal tertentu yang prinsip dalam dirinya dia. Makan harus pada jam istirahat. Sepakat? Satu yang tidak sepakat, dua yang tidak sepakat, tapi 25 sepakat. Oke, kita dekati. Kenapa tidak sepakat? Bu, saya tidak bisa kalau nanti jam istirahat saya makan 4 jam baru istirahat. Saya harus makan setiap 2 jam karena saya punya penyakit perut. Oh, ternyata dia punya alasan itu tadi yang dikatakan bahwa manusia melakukan sesuatu sekalipun itu hal yang negatif, dia punya alasan. Oke, demikian mungkin. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kita implementasikan bersama di sekolah kita, terutama dalam pembentukan keyakinan kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 03 Pembana. Baiklah, sebelum saya menutup acara kegiatan ini, ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana cara calon guru penggerak menerapkan kepada rekan-rekan guru tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita tutup kegiatan pengibasan modul Budaya Positif SMA Negeri 3 Pembana ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit memaparkan tentang pemahaman saya tentang budaya positif itu sendiri. Terkait dengan budaya positif itu, yang saya paham terkait penerapannya dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah, terkait dengan perubahan karakter siswa yang awalnya siswa tidak pernah merasa disiplin dengan kebiasaan-kebiasaannya, tetapi dengan adanya budaya positif, siswa memiliki perubahan karakter di mana dia merasa sadar untuk tetap disiplin khususnya dalam lingkungan belajar. Yang pertama, dia membuang sampah pada tempatnya, dia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh gurunya, dan dia merasakan dampak perubahannya sendiri di mana dia dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Terima kasih.